Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan. Baiklah sahabat YouTube, kita ketemu lagi. Ini untuk masih pembahasan penghapusan tato. Ini untuk video yang ketiganya, biar tahu bagaimana sifat perkembangan. Dan sebelumnya dari video pertama nyampe saya bikin video ini ada waktu 7 hari ya, biar lebih memahami lagi bagaimana perkembangannya untuk sifat pembuatan tato. Nah, ini perhatikan dulu ya, ini kan setiap posisi PK yang kena kulit yang ada tatonya itu, setiap mandi itu dia tidak akan pudar gitu. Makanya waktu dikasih PK kan terasa biasa, terus keduanya terasa perih kan, itu terjadi pembakaran. Makanya saya ingatkan pakai PK nya itu harus cair, jangan terlalu kental gitu, tapi jangan juga terlalu encer gitu, karena kalau encer begitu nempel dia takutnya kemana-mana gitu. Tapi kalau agak kental macam tinta, begitu dioles gitu dia tuh diam langsung maksudnya nggak nyampe belepotan kemana-mana gitu ya. Tuh, ini jadi hitungan dalam 7 hari atau 8 hari dah. Ini karena tato saya terlalu tebal ya, jadi agak lama. Mungkin kalau yang tatonya tipis-tipis gitu, itu langsung, mungkin ini langsung keangkat gitu. Nah, kalau udah begini, ini bisa ditempel lagi, dikasih PK lagi gitu. Kali ini udah mulai kering gitu kan, udah mulai kering, udah mulai tebal-tebal ini kulitnya. Tapi tidak meninggalkan bekas luka gitu. Karena kalau dia udah ngelupas aja, ini akibat digesek-gesek baju tuh. Si kulit luar itu kebakar sedikit-sedikit itu. Dan kita lihat ya bagian ini ya. Nah, ini udah mulai pudar. Tadinya tebal, ini kan udah mulai pudar tuh. Ini udah mulai pudar. Dan ini tadi pagi baru saya tempel lagi. Saya kasih PK lagi gitu ya. Nah, begitu pun ini sama. Cuman biar tahu sifat perkembangan dalam 7 hari ini tato saya yang tebal aja udah mulai pudar, si warnanya tuh udah mulai tipis sih sebenarnya, apalagi ini. Nah, cuman kalau posisi udah begini, ini jangan dipaksa dikope begini gitu, takutnya luka. Kalau udah begini tuh mau dikasih PK dia langsung kering, langsung berdiri, cuman agak perih. Tapi kalau untuk lebih bagusnya, kalau udah mau didiamkan begini, karena udah tebal-tebal begini, ini disiram air hangat. Jadi di bagian mana tato, misalnya bagian lengan gitu, siram aja air hangat itu. Karena kalau air hangat itu ntar mana yang kulitnya mati itu dia akan mengembang sendiri. Ntar kering, jadi ntar ngelupas itu kalau kegesek-gesek baju ataupun nggak sengaja kita begini-begini, dia ini tuh ngelupas di kulit keringnya tuh. Ini pun udah mulai, kalau saya begini memang dapat, sebenarnya suka agak perih ntarnya karena dipaksa gitu, dipaksa ngelupas. Tapi kalau posisi dikasih air hangat, ntar dia ngelupas sendiri ya, kegesek-gesek baju tuh. Mungkin di waktu 2 hari ini udah mulai ngelupas ini. Kalau saya paksa ini juga bisa sekarang, cuman takutnya ntar ada luka gitu. Kalau dia ngelupas sendiri itu bagus. Nah, terus kemarin ya ada yang nanya di daerah mana, mungkin agak, karena kalau mau pakai hal-hal yang itu biayanya agak lumayan untuk menghilangkan tato ya. Nah, untuk yang mau merapat ke rumah untuk wilayah Ciledug, saya tinggal di daerah Karangtengah, pasnya dekat kolam renang Yadika, di depan gerbang, sebelum gerbang masuk ke kolam renang, itu tempat tinggal saya di situ. Untuk daerah Karangtengah ya, kalau mau merapat ke rumah ataupun karena sifatnya kurang jelas, saya memberikan
pemahaman cara pemakaiannya gitu. Kalau mau merapat ke rumah bisa, ntar saya kasih nomor kontak saya kalau mau, untuk yang dekat-dekat itu yang bisa main ke sini apa biar langsung praktek gitu. Nah ini kalau udah dikasih ini, kalau dikasih PK lagi nih biasanya langsung berdiri, si kulitnya itu langsung berpisah gitu. Coba ntar ini saya praktekkan lagi ya. Tuh PK itu cair begini. Tuh mana nih, tuh PK itu cair begini. Kan tadi bekas digosok rasa perih, cuman perih sebentar aja tuh cuma beberapa detik aja hilang. Nah itu tadi kalau posisi dipaksa begitu itu begitu, akan terasa luka walaupun dilihatnya enggak luka, tapi si kulit ini kulit muda gitu. Jadi kalau dikasih PK lagi tuh agak terasa perih gitu, cuma sebentar doang. Cuman pada dasarnya kalau udah begini mendingan udah dulu aja, sering aja disiram air hangat gitu, kan air hangat ntar ini udah kan mau dipecah-pecah begini, ini mungkin yang tebal-tebal begini tuh ntar bisa ngelupas sudah kering gitu, bukan ngelupas dipaksa kita kopek begini, karena air hangat itu bisa misahin mana kulit yang udah kering. Nah macam ini kan udah tebal nih, udah mulai terasa kasar. Kalau saya kopek begini sih udah dapet, cuman tadi akan terasa perih gitu karena dipaksa, belum kering betul gitu. Tuh dapat cuman ini belum kering betul itu, jadi nggak dipaksa untuk ngelupas itu. Paling ini 2 harian lagi udah bisa habis ini. Pokoknya kalau untuk tato yang tipis mungkin nggak terlalu lama prosesnya gitu. Ini terlalu tebal lah saya, ini terlalu dalam. Tapi paling enggaknya udah dari video pertama mungkin bisa diperhatikan perkembangannya. Tuh, ini pun udah mulai menipis. Tuh. Nah ini kalau yang kena air, kalau posisi yang ada PK-nya itu begini, dia nggak pudar itu. Kena air itu nggak pudar karena dia masuk ke pori-pori. Jadi ini sebenarnya di dalam udah nyampur, udah terasa berpisah gitu antara dagingnya, karena ini udah mulai mati kulitnya nih. Udah pudar kan, udah mulai pudar ya. Kalau diperhatikan di video pertama itu, yang saya tunjukkan di sini video pertama nih, bagian ini pun udah mulai pudar, cuma masih ada hitam-hitamnya. Coba saya bersihkan. Ini kulit muda termasuknya, kan tadi saya siram air hangat ini, mungkin saya diamkan 2 hari biar kulitnya tuh agak tebal lagi, udah tidak terlalu muda gitu, baru dikasih PK lagi biar gak terlalu perih gitu. Jadi intinya sabar aja, tapi ini pasti hilang gitu, pasti hilang. Ya sama, dihilangkan pakai laser pun sama, laser pun ngebakar kulit yang ada tatonya. Kalau masalah perihnya sama, terasa ada perih gitu, terasa ada perih kan, itu kan dibakar langsung. Nah ini pun pembakaran, cuman kita atur perlahan aja gitu. Jadi begitu udah dikasih PK, udah terasa meresap ke pori-pori, yaitu terasa perih, udah gitu, terus pindah lagi bagian yang lainnya. Ataupun misalnya bisa sedikit-sedikit, kalau macam tato besar seperti saya begini mungkin bisa dihilangkan dari sini ke sini sekitar 5 cm, ke sini 5 cm lagi gitu. Jadi berurutan dulu gitu. Karena ketika proses udah perih terus dia terasa mulai mengering, itu akan terasa gatal. Nah dirasa gatal tadi usahakan jangan digaruk karena terluka. Jadi tepuk-tepuk aja begitu, bentar doang sih terasa gatal itu, tepuk-tepuk gitu. Ataupun karena misalnya masih terasa lama juga gatalnya,
sekalian dibersihkan, yaitu siram air hangat. Terkena air hangat dia hilang, si gatalnya itu hilang gitu, gatalnya hilang. Tuh, mungkin ini video ketiga ya. Mungkin kalau yang udah praktek, kalau yang tipis itu kalau dalam waktu 7 hari ini harusnya itu bisa ngelupas sekaligus. Karena bagusnya kalau udah begini itu ini didiamkan itu, nggak usah dikasih air hangat dulu biar benar-benar kering, terus ditimpa lagi sedikit-sedikit itu, tipis-tipis aja. Ini si tintanya boleh mulai cair dari sebelumnya tuh agak ditambah lagi campuran airnya gitu ya, biar agak enceran. Karena kalau udah begini walaupun encer dia nggak bakal kemana-mana, dia langsung nyatu sama yang udah ada, ibaratnya udah ada dasarnya gitu, jadi asal aja gitu. Kan. Ini mulai kering, ini ntar lepas, ini langsung lepas sekaligus ini. Kalau posisinya sering kena air hangat, jangan dipaksa begini. Ini pun bisa tuh ngelupas, kerasa tuh, cuman ini masih kerasa perih karena di dalamnya itu masih belum betul-betul kering sendiri gitu, belum kering sendiri. Ya, baiklah, ini kan sebatas melihat perkembangan aja gitu ya, melihat perkembangan. Video ini saya buat itu untuk perkembangannya aja, bahwa ini udah mulai ada perubahan hasilnya gitu tuh. Mungkin kalau udah bersih udah ketahuan. Yang jelas ini pun mungkin udah beberapa jelas lah, si biru-birunya ini mulai hilang gitu. Karena ini bagian ini saya utamakan untuk pembersihan awal gitu. Ya tadi saya pakai baju singlet itu di sininya nggak nampak tato gitu. Kalau di sini nih saya lakukan perlahan karena ini kan bagian agak dalam nih daging, ini terlalu kalau yang bagian dagingnya itu perihnya itu nggak bisa dipaksa gitu. Kalau udah saya oles perih, udah seharian itu nggak saya kasih lagi. Walaupun mandi sore pudar, paling saya kasih besok lagi gitu. Macam ini pun juga saya simpan dulu 2 hari. Ini udah mulai ke dalam ini, yang tadinya tebal banget ini udah mulai tipis. Baiklah sahabat YouTube, sekian dulu video dari saya. Dan terus ini ada perkembangannya kan begitu. Ini bukan hoak, PK cuma 3.000 satu cepuk itu, cepuk kecil, ukurannya kecil kan, sampai sebesar ini, setutup botol ini. Ya, isinya lumayan banyak karena dicampur air bisa nyampe 10 mililiter air ataupun 20 mili nggak apa-apa. Cuman kalau untuk awal biar 10 mili aja, satu cepuk PK itu 10 mili aja biar nggak terlalu kental. Ntar kalau udah ada begini baru bisa dicampur, satu PK itu bisa 20 ml air. Agak encer pun gak jadi masalah gitu, karena begitu dia diusap begini kena PK-nya itu langsung menyatu dengan PK yang lama. Dan sekaligus untuk lebih cepat mengeringkan PK yang lamanya, karena PK itu kalau untuk luka itu, si luka itu cepat kering. Dan begitupun kalau kena air, si ini tuh tetap kering gitu PK itu. Ataupun luka yang dikasih PK walaupun kena air, si lukanya itu nggak basah lagi, nggak mudah lagi, tapi kulit itu yang si daging mati atau kulit mati itu terpisah gitu. Baiklah, terima kasih sahabat YouTube telah menyaksikan video ini. Saya ucapkan terima kasih dan bisa diberitahukan kepada yang lain gitu kalau udah melihat video ini. Kalau untuk yang punya tato juga dan untuk mau menghilangkan cuma secara perlahan gitu kan ya, yang penting nantinya hilang gitu ya, bisa dikasih tahu teman-teman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.